Selamat malam, Gisel. Selamat malam. Kita ketemu lagi di siaran kita. Iya. Nggak ketemu yang kali ini ya? Ya, kemarin juga yang edisi Kota Kreatif kita nggak ketemu. Kita akan membicarakan cerita-cerita atau nama episode kali ini tuh kisah-kisah kerja dari rumah. Kerja dari rumah. Ya, sebelum kita mulai saya mau mengucapkan terima kasih dulu karena episode ini tidak akan tercipta, tidak akan ada tanpa dukungan dan bantuan dari banyak orang yang mengisi kuesioner yang kita sebarkan kira-kira seminggu yang lalu. Ada 31 orang yang telah membantu kita. Teman-teman kita sebagian besar kita kenal, sebagian belum kita kenal. Jadi teman, terima kasih kepada teman-teman dan temannya teman-teman. Kemudian secara khusus kita juga berterima kasih kepada Galif. Selamat malam Galif. Galif Putra Sadewa adalah orang yang selama ini bekerja di belakang layar, mengurusi suara, membagus-baguskan suara ini sehingga layak ditayangkan di beberapa saluran. Terima kasih Galif. Kalau ada yang punya keperluan merekam dan memproduksi suara atau audiovisual bisa menghubungi kami. Nomor teleponnya di caption, Mbak. Bisa dicari di YouTube, itu dia punya channel sendiri, Galif Putra Sadewa. Sel. Iya. Ngomong-ngomong, kita kan sudah memasuki minggu keempat ya ini, bekerja dari rumah. Oh masa sih Pak, minggu keempat? Iya, ini hari Senin ini adalah awal minggu keempat kita bekerja dari rumah. Iya juga ya, nggak berasa tapi. Iya, kira-kira seminggu lebih lah ya, seminggu lebih setelah kita mulai bekerja dari rumah dan merasakan pengalaman yang sangat berbeda, saya usulin ke kamu kan waktu itu. Saya kasih tentang ini, apa sih yang terjadi, bagaimana sih pengalaman kita bekerja dari rumah, bikin survei gitu. Kecil-kecilan. Sebetulnya yang paling ingin kita ketahui atau saya gitu, sebetulnya bukan bekerjanya dan bukan rumahnya itu sendiri, tetapi bahwa itu sebetulnya selama ini terpisah gitu, dianggap wajarnya itu terpisah, sekurang-kurangnya bagi sebanyak orang itu terpisah. Kan ada istilah berangkat kerja dan pulang ke rumah ya kan. Terus beda lah itu. Rumah adalah tempat pulang dan kerja adalah tempat kita yang kita tuju sehari-hari dalam hari-hari bekerja. Selalu terpisah, dan dalam situasi wabah ini itu tidak bisa lagi menjadi terpisah. Itu akhirnya bercampur menjadi satu. Dengan terpaksa. Gimana? Dengan terpaksa bercampur jadi satu. Ya, tentu saja. Bekerja ya di rumah, beristirahat di rumah. Rekan kerja itu juga bertemu di ruang tidur, di dapur, di tempat jemuran, di mana-mana gitu. Biasanya sih hanya dialami sedikit orang lah ya. Iya. Orang enggak. Nah, sekarang jadi pengalaman banyak orang. Nah, saya sangat penasaran untuk mengetahui, melihat yang tidak saya lihat, mendengar yang tidak saya dengar. Maka kita bikin survei, dan senangnya lumayan lah ya surveinya, banyak yang merespons. Terima kasih sekali lagi, dan cerita-cerita yang dibagikan di dalamnya oke gitu, kurang-kurangnya menurut pandangan kita. Iya. Waktu itu
Gisel yang bikin pertanyaan-pertanyaannya. Gimana saya ceritain dulu pertanyaan-pertanyaannya. Awalnya tuh sebenarnya karena saya kan ada grup dosen. Nah itu kan dosen di kampus saya kan umurnya cukup bervariasi ya. Dari saya atau dosen fakultas atau dosen fakultas, umurnya beda. Tapi setiap saya buka grup WhatsApp itu tuh, apalagi awal-awal minggu bekerja dari rumah, itu pasti ada aja yang nyeletuk curhat, curcol gitu tentang pengalaman dia kerja dari rumah selama seminggu ini. Ya. Nah, sehingga itu yang membuat saya ketika membuat kuesioner, saya langsung to the point. Jadi benar-benar saya cuma mau tahu kerjaan dia apa, umurnya berapa, antara cowok sama cewek itu nggak terlalu menjadi ini sih kemarin nggak terlalu menjadi apa ya, perbedaan mungkin. Nah, saya langsung fokusnya ke ceritanya apa gitu. Jadi hanya dengan dua latar belakang itulah bisa dibilang. Dan ya ceritanya cukup bervariatif ya hasil yang kita dapatkan. Ada yang jawabannya sangat panjang, ada yang jadi curhat, ada yang bikin puisi, ada yang bikin puisi gitu. Ya itu ya lucu-lucu aja sih, ada yang dengan singkat tapi ya nyeleneh aja gitu. Jadi ternyata saya rasa tuh dengan kuesioner ini sebenarnya banyak orang yang menuangkan kesuntukannya kali ya. Ya. Ketika saya menyebar kuesionernya juga banyak orang yang antusias jadinya, dan antusias ngisi dan juga kedua antusias untuk nyebar. Karena ternyata banyak banget cerita-cerita, kisah-kisah kerja dari rumah ini, terutama bagi mereka yang tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Waktu itu saya berupaya menyebarkan juga melalui saluran. Yang pertama saya pasang status di WhatsApp. Terus ada beberapa yang menanggapi dari sana. Kemudian ada juga saya sebarkan melalui Twitter dan ada juga beberapa yang masuk dari sana. Lebih menghubungi beberapa secara pribadi dan kayaknya juga ada yang menanggapi dari sana. Totalnya ada 31. Ini kita mulai masuk ke isinya nih. 31 itu tentu saja karena cara menyebarkan kita melalui jejaring pertemanan ya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, tidak mewakili lah, enggak semua orang kayak gini. Saya akan jelaskan lebih rinci dalam beberapa fitur. Kita mulai dari umur saya. 31 orang tersebut umurnya rata-rata 37. Jadi ya dewasa yang beneran gitu, bukan dewasa muda ya. Kemudian rentang umurnya standar deviasinya 9,8, artinya ya lumayan luas lah, nggak luas banget, lumayan luas. Rentang umurnya yang termuda 26, yang paling tua 58. Jadi 58 ya? Ya, 58. Oh iya. Kemudian mengenai geografis, domisilinya yang memperlihatkan jejaring pertemanan nih. Sangat ini. Ya, 26% dari Yogyakarta, tentu saja. Terima kasih dari Yogyakarta. Perempat lebih. 29% DKI Jakarta, ini kayaknya teman-temanmu, Sel. Iya. Dan 23% Tangerang dan 6% Depok. Nah, itu kita yang nggak tahu ya. Tangerang enggak ya? Tangerang bukan. Tangerang hanya ada beberapa, tapi kayaknya kalau yang udah ini lumayan banyak sih Pak Tangerang, terus ada yang di Cibubur lah. Yang di Depok saya juga nggak tahu siapa gitu sebenarnya. Itu mungkin juga dari teman-teman yang menyebarkan juga sih. Depok 6%-nya.
tidak banyak tapi ada. Iya, ada yang dari Bogor juga. Jabodetabek lah ya. Per 5 itu yang lain-lain. Yang lain-lain ini ada dari luar negeri satu. Dari Inggris. Iya. Itu anak kuliahan di Inggris. Klaten ada. Ya. Semua demografi ya tentu saja ya ini Jawa aja beberapa kota yang ada perguruan tinggi gitu-gitulah ya. Dan kalau dilihat dari pekerjaannya itu memang ya pengajar, dosen. Yeah. Nah, yang menarik itu kalau dianalisis lebih jauh, itu dari pekerjaannya dan dari cerita yang mereka sampaikan, menurut tentu saja ini menurutku loh ya, 71% atau lebih dari 2/3 itu sebetulnya pekerjaan mereka itu nggak mengharuskan mereka berkantor. Nah, itu menarik. Bahkan sebelum ada wabah ini. Ya. Jadi pekerjaan mereka itu ya memang selama ini dilakukan di kantor, tetapi secara substantif apa yang mereka lakukan itu tidak harus dilakukan di kantor. Nah, itu mungkin memudahkan ya dalam situasi seperti ini mereka tidak terlalu kesulitan untuk memindahkan apa yang dilakukan ke rumah. Tapi ada kesulitan lain yang ternyata dihadapi ketika kerjaannya dibawa ke rumah. Iya, dan banyak kesulitan. Banyak sekali ternyata. Ya, kemudian ada ya sekitar 1/5 yang pekerjaannya memang betul-betul berbasis tempat gitu. Nggak bisa lah itu pekerjaan itu tanpa tempat. Gitu. Misalnya produksi, itu kan mana bisa produksi tanpa tempat. Itu benar ngurusi tempat, gitu ya. Itu betul-betul harus pakai tempat. Ada juga yang bisa iya, bisa tidak, bisa berbasis tempat, bisa tidak berbasis tempat. Itu jenis-jenis pekerjaannya mulai ini tak sebutkan ya. Ada dosen, itu ada cukup banyak dosen. Ya, mayoritas. Ya, ada digital content creator. Konten-konten digital itu ada sekretaris. Ini sekretaris perguruan tinggi nih. Pasti. Kemudian marketing communication. Ada pekerja lepas, freelance. Desainer. Ya, karyawan swasta. Ya. Desainer grafis. Itu ada cukup banyak. Kemudian ada ASN. Manager, ya ada ASN. Ada pegawai BUMN. Ada pengusaha, ada tukang bikin merchandise, ada seniman, mahasiswa. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang merespons visioner kita dan yang akan kita dengarkan ceritanya. Kita mulai dari soal teknologi dulu, yaitu bahwa ketika mereka memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah, maka mereka harus menggunakan teknologi-teknologi. Ada internet, tentu semua punya dengan baik, ada alat-alat, HP, komputer, hardware lah. Hardware, belum nanti software-nya juga. Iya. Misalnya nih, contohnya nih, ada dosen umur 31, tinggal di Bantul, Yogyakarta. Dia mengatakan bahwa susah sinyal, padahal butuh kecepatan tinggi untuk bekerja dari rumah dan konferensi video. Nah ini saya kira pengalaman yang cukup umum ya. Meskipun memang sekarang lebih baik sih daripada dulu, jaringan internet sudah
Iya, jauh sih. Ya, kerja dengan internet itu sudah cukup umum, tapi tetap saja itu bukan sesuatu yang Utama. stabil 100% diandalkan setiap saat, tidak bisa. Ada soal ini software. Ada dosen umur 52 bekerja berdomisili di Tangerang Selatan. Habis subuh biasanya siap-siapin sarapan bocah. Ini malah siapin komputer dan jaringan WebEx, Zoom, Teams, malah Google Classroom. Jadi ada sekian banyak. Ya, aplikasi yang harus dipelajari. Dan digunakan secara sekaligus. Yes. Udah kayak biro jasa apa aja gitu kata beliau. Dan nggak bisa menggunakan Stay di satu lokasi. nggak bisa stay di satu lokasi. Saat ngajar pakai WebEx, masuk undangan Teams. Teams ini Microsoft ya. Kemudian email, dan semua minta jawaban sekarang. Udah dibilang lagi ngajar, tetap aja. Akhirnya solusinya matiin semua, kecuali ngajar. Konsen, mengajar sampai akhir, begitu kelar sudah harus sholat. Ada telepon dan WA dari kampus. Ternyata saya di surga untuk interview calon mahasiswa. Saya bilang mau sholat, tapi si Anu udah nungguin. Bodoh ah. Di akhir kalimatnya tuh yang menarik, dia bilang ini baru setengah hari tapi rasanya udah capek banget. Iya. Ya jujur sebenarnya itu juga saya awal-awal ngerasain itu sih Pak. Iya. Karena apa ya, jadi berlayer banget gitu. Orang kayak nggak tahu batasan. Karena ketika kita face to face, ngajar face to face, terus kita ada di dalam kelas, otomatis orang lain itu tidak akan mengganggu kita gitu. Karena posisi kita ada di dalam kelas, kita sedang mengajar. Tapi kan kalau online kayak gini, orang-orang nggak tahu nih kalau saya lagi ngajar. Jadi ya bener sih, masuk WA, ntar apalagi asistensi segala macam gitu. Nah itu ada kaitannya dengan soal kedua saya. Nah, soal kedua itu soal organisasi waktu. Biasanya kan kalau rumah dan kantor itu terpisah, waktunya kan juga terpisah jelas ya. Kalau lagi di situ nggak bisa diinterupsi waktu yang lain. Tapi kalau ini kan jadi kayak apa ya, kayak cairan yang saling iya, dicampur gitu loh. iya. Jadi seakan-akan ketika digital itu waktu tuh udah nggak berlaku sebenarnya. Ini misalnya nih contohnya nih, digital content creator 27 Jakarta. Dia mengatakan bahwa waktu bekerja dan waktu istirahat melebur menjadi satu. Waktu bekerja bisa lebih dari 12 jam sehari. Jadi ilusi bahwa kalau kerja di rumah mah mau istirahat kapan aja bisa, itu sebetulnya enggak juga gitu. Malah bisa jadi sebaliknya kan. Iya. Malah di rumah bisa enggak istirahat karena ya diharapkan kamu bisa merespon setiap saat karena kamu bisa dihubungi, karena kamu ya alatnya ada, koneksinya terbuka terus gitu. Dosen dan freelancers 36 tahun Jakarta paling mengganggu bekerja, jadi tidak mengenal waktu, terutama pada jam-jam yang tidak biasa. Ya lagi-lagi masalah batas-batasan waktu yang jadinya cair aja. Saya sih awal-awal itu sempat tadi sih capek di awal-awal karena belum ada aturan yang jelas, terus mahasiswa juga kaget, dosen pun juga kaget gitu kan, jadinya ya gitu tiba-tiba ada yang asistensi atau ada yang WhatsApp saya mahasiswa jam 1:30 pagi gitu. Ya sayanya sih masih bangun gitu. Awal-awal saya bales, cuma begitu mungkin udah jalan minggu kedua kali ya, BINUS itu mulai ada peraturan jelas per jurusan.
Nah, di situ baru, oh ya udah, saya ngajar jam sekian sampai sekian. Setelah itu, ya udah, saya selalu bilang sama mahasiswa saya akan standby online ketika jam mengajar saya di kelas kalian. Di luar Oh, dari itu, saya akan tetap balas, tapi tidak secepat ini. Karena hmm. saya punya urusan lain, gitu. Nah itu apa? Meskipun kesannya artifisial gitu ya, Mm-mm. aturan harus masa online-nya cuma sekian menit gitu. Meskipun kesannya gitu, tapi ternyata itu dibutuhkan sekali kan? Iya, ternyata, sumpah ya. Itu benar-benar berasa, Pak. Jadi ketika ada peraturan, oke, kita sepakati gini, 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 dan kita juga sepakati sama mahasiswa. Kita Ya. akan kelas, dosen akan standby jam sekian sampai sekian. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, silakan ajukan di jam tersebut. Setelah itu, dosen ya mungkin akan menjawab, tapi juga nggak akan secepat itu responnya. Kalau aku malah kebalikan, Sel. Gimana? Malah nggak ada sinyal sama sekali dari mahasiswa. Mereka Hmm. nggak tahu menghubunginya bagaimana, caranya seperti apa, sehingga mereka tidak menghubungi aku sama sekali. Tunggu. Kenapa mahasiswa tidak menghubungi Pak Inong? Apakah nggak punya kontaknya? Uh, Ya, apakah karena ataukah dia merasa dosennya duluan nih yang hubungin saya? mungkin ya, mungkin atau mereka juga karena nggak, kan sebetulnya untuk setiap kelas, terutama ini anak-anak S1 nih, uh, setiap kelas kan aku ada satu orang yang jadikan koordinator. Iya, sama. Mau ngasih info kan lewat dia. Harusnya kan Yes. dia bisa aku, tapi enggak tuh, nggak tahu kenapa. Oh. Gimana gitu ya. Karena Ya, sih untungnya saya tuh mendapat mahasiswa, karena kita kan juga sharing nih dosen-dosen tentang pengalaman awal-awal bekerja di rumah. Nah, terus kita sharing dan untungnya itu saya mendapatkan mahasiswa yang meminta malah. Jadi dia bilang gini waktu itu, Kak, kami maunya jam online kami sama seperti kelas biasa agar pola kami terjaga. ya. Justru mahasiswa saya yang ngomong kayak gitu. Nah, makanya saya sampaikan kan. Akhirnya dosen juga sepakat seperti itu. Sebetulnya itu memang ideal kalau bisa dilakukan ya, Sel, ya. Betul. Jadi rutinitas, struktur, Mm-mm. jelas itu kalau sudah jalan dan orang sudah tidak harus berpikir, itu sangat membantu orang untuk menata banyak hal lah ya gitu. Mm-mm. Ya di rumah kan nggak bisa kayak gitu, saya. Itu dia makanya Pak. Itu even saya 2-3 minggu ini sudah seperti itu ya. Maksud saya udah nemu pola yang enak nih sama anak-anak juga gitu. Sama mahasiswa saya tuh udah nemu pola yang enak. Tapi pasti banget nih ketika pelaksanaan itu kan tidak akan sesempurna yang kita bayangkan. Pasti ada mahasiswa yang belum bangun lah, yang ibaratnya yang aktif untuk tanya-tanya itu di grup paling cuma 5, 6 gitu doang kan. Terus juga responnya mereka pasti lama, kayak ya wajar sih kayak mereka mungkin saya nggak tahu kak mau nanya apa, saya nggak tahu kak mau respon apa. Saya sih wajar. Kenapa? Ketika face to face aja, coba deh bapak dulu pengalaman ngajar kelas saya gitu kan, face to face aja yang nanya jarang. Iya, iya. Apalagi ini online, kita nggak bisa tatap matanya mereka gitu, nggak bisa nembak kamu mau nanya apa gitu kan. Nah, saya pun sendiri sebagai dosen juga banyak distraksinya. Kadang gini nih, duh mahasiswanya masih sepi banget, nggak ada respon apa-apa, nggak ada yang submit apa-apa, ya udahlah masak dulu ke dapur gitu. Jadi kan ya sambil saya tetap bolak-balik gitu, ntar kalau ada mahasiswa baru saya jawab gitu. Karena lumayan loh Pak, saya tuh ngajar jam 7.20 pagi kan. Misalnya kelas saya tuh singkat cuma satu shift, jadi 7.20 sampai jam 9. Kadang tuh anak-anak baru pada akan ngerespon jam setengah 9. Sedangkan saya sudah online itu saya udah bangun jam 7, udah di depan laptop gitu. Dan itu saya baru mendapatkan respon dari 1 atau 2 mahasiswa itu ketika jam setengah 9. Ya, ya, ya.
Ya, ya memang tidak akan sesempurna itu, tapi setidaknya kalau kata ketua jurusan saya, mahasiswa itu akan mengikuti dosen. Ketika dosennya tegas, mahasiswa pasti tidak mau akan mengikuti polanya dosen. Ya. Gitu sih. Ya, tapi tentang mencoba tegas di rumah itu juga sesuatu hal yang sulit. Sulit. Nah, aku tahu persis itu. Yes. Ada anak kecil yang dulu sekolah, sekarang enggak. Nah, Dia kan harus dibuatkan jadwal dan isi dan pendampingan seperti sekolah gitu loh. yes, pengganti ibaratnya ya. Iya, dan itu kami berdua kan yang harus bikinin. Jadi mulai dari kalau pagi, sesi pagi itu pelajarannya apa dulu, itu kan harus nyiapin. Meskipun ya Wow. itu kan, tapi memakai bahan. Tapi kan kami yang memilih kan, ini dulu, terus didampingi, nanti jam setengah 10 snack, bikinin snack dulu. Kan di sekolah itu. Habis itu pelajaran kedua apa lagi gitu, misalnya disetelin siaran pelajaran apa gitu. Iya. Jam setengah 12 makan siang. Habis itu dia mau ngapain sampai sore. Iya. Nah, itu Pasti kalau nggak mencari teman bermain. lah kan nggak bisa, San. Nah, Itu iya. daring kan nggak bisa. Iya makanya itu berarti kan selain masalah waktu yang menjadi fluid gitu. Tapi ternyata ada juga batasan-batasan itu ya tentang ruang. Misalnya nih ada yang ngomong nih umur 26 DKI Jakarta. Dia mengatakan jadi sering sekali bangun siang dan rutinitas jadi berantakan karena nggak kewajiban buat mandi atau bangun pagi. Pentingnya rutinitas loh, rutinitas itu justru menjadi sangat penting dan berguna justru ketika dia sudah tidak dipikirkan dan membuat dia deskripsinya bagus nih. Kesimpulannya bekerja dari rumah itu enak untuk beberapa hari ya, tapi kalau jadi rutinitas agak belum biasa dan sepertinya agak susah untuk dibiasain karena badan jadi nggak aware untuk aktivitas. Nah itu sampai ke badannya gitu, pikirannya juga kemana-mana. Tapi itu susah sih Pak, bener. Terutama ini ya, mandi pagi kalau saya. Yang dulunya bisa jadi nggak bisa. Iya, karena ya gitu dulu kan ngajar 7.20 berarti saya sudah harus bangun jam setengah 6 mandi misalnya masak telur kayak buat sarapan atau buat bekal gitu kan berangkat lebih cepat karena saya mau ngopi di kampus tapi sekarang jadi ya udahlah bangun jam 7 aja terus langsung depan komputer aja bikin kopi gitu. Ada trik yang Apa tuh? aku dipraktekkan oleh orang-orang yang selama ini bahkan sebelum wabah itu mereka sudah puluhan tahun bekerja di rumah. Ya, trik-triknya itu beda-beda, tapi intinya adalah mereka membuat rutinitas yang ngasih tanda ke mereka sendiri bahwa saya bekerja. Misalnya nih, ada yang di rumah itu pakai sepatu. Iya, ya. Lucu juga tapi aneh ya. Ke dirinya sendiri bahwa kalau kamu pakai sepatu itu kamu sedang bekerja. Jadi selama sepatu itu belum kamu lepas ya kamu sedang bekerja gitu. Meskipun di rumah. Kalau aku juga, aku ya pagi seperti orang bekerja itu aku akan mandi pada jam aku biasanya harus mandi, kemudian aku akan memakai baju kurang-kurangnya semirip mungkin dengan baju bekerja gitu. Oh ya, kemeja, batik gitu? Kemeja atau ya kalaupun harus kaos ya kaos yang lumayan gitu, bukan dipakai tidur gitu. Celana panjang, ikat pinggang gitu ya. Aku tidak sampai pakai sepatu di rumah karena rumahku tidak untuk orang pakai sepatu, tapi tetap gitu. Jadi pakai celana panjang gitu. Nanti kalau udah sore waktunya selesai bekerja, aku akan melepas celana panjang itu pakai celana pendek. Sekurang-kurangnya hanya untuk membuat
struktur itu tadi dan apa ya, kesiapan batin itu loh, supaya ini bekerja gitu loh. Meskipun ya tahu sendiri lah, tetap berantakan juga dalam pelaksanaannya. Oh ya pasti. Ya, cuma upaya-upaya untuk ngasih itu membuat rutinitas dan pembagian yang ya. Berikutnya, pekerjaan yang dilakukan di rumah itu membuat kita menyadari ruangan tempat kita bekerja itu sebenarnya memang bukan untuk bekerja. Iya, sepertinya. Ini saya sebagaimanapun ya, misalnya kita punya ruang kerja gitu di rumah, tapi tetap aja ya. Iya. Oh, itu kalau kamu punya ruang kerja aja udah mending banget itu. Iya. Bukan di kamar. Iya. Nah, bayangkan itu mahasiswa-mahasiswa kita itu, Sel. Biasanya kan mereka kuliah ya di kampus gitu. Ngerjain tugas ya ke kampus. Atau dengan temennya atau kalau sampai di kos kan mereka ya apalah, istirahat, nge-game, makan, tidur. Nah sekarang mereka nggak bisa keluar dari kos yang biasanya juga nggak gede-gede amat dengan koleksi barang yang tercampur seperti itu. Dan mereka harus video call sama dosennya coba di tempat itu setiap hari dengan dosen yang berbeda-beda. Kan itu juga seperti teror kan untuk mahasiswa. Tapi saya mau tanya deh, emang mahasiswanya Pak Inong selalu memakai video conference ya? Enggak sih. Ya berarti kan nggak selalu kan, tapi intinya adalah bekerja atau berkuliah di tempat seharusnya dia istirahat. Iya. Yang biasanya dia pakai untuk istirahat, pakai santai. Iya. Ini saya bacakan yang seorang marketing communication, marketing communication Jakarta mengatakan bahwa karena memang pekerjaan tidak pernah ada habisnya kalau di FMCG, Fast Moving Consumer Goods, maka dengan bekerja dari rumah ini saya bisa kerja dari jam pagi sampai jam 10 malam non-stop. Tidak ada life balancing gitu katanya. Ya itu parah sih ya, 4 pagi sampai 10 malam. Iya, kalau pulang ke rumah kan kayak kamu bilang tadi kan, udah gitu nggak bisa di otak-atik dari kantor. Iya. Jadi rumah sebagai tempat istirahat itu menjadi tidak bisa istirahat. Iya. Jadi mungkin selesai masa wabah ini pandangan romantik orang tentang rumah akan berubah kali ya saya. Iya. Rumah adalah tempat kita pulang, rumah adalah sumber kesejukan dan sebagainya. Enggak lagi, mungkin ada orang yang mulai menggambarkan rumah sebagai teror, rumah sebagai neraka gitu. Iya. Kayak rumah itu udah apa ya Pak? Udah beda gitu jadinya. Kita ngelihatnya udah beda aja. Iya. Karena kayak misalnya saya di rumah gitu. Ada kesempatan, bukan kesempatan deh, tapi saya menganggapnya itu kesempatan. Misalnya belanja ke pasar atau cuma sekedar ke warung depan, itu kayak udah sesuatu privilege banget gitu. Karena ya saking udah bosen banget di rumah, yang biasanya tuh saya selalu menunggu sore pulang ke rumah atau setelah ngajar pulang ke rumah. Ini kayak, aduh mau pergi, rasanya nggak pengen di rumah. Ya. Dan mau keluar juga sekarang kan jadi was-was gitu ya. Ini loh ada yang nulis nih, yang ngirim dari Inggris itu. Yang mengatakan jenuh menghadapi situasi yang sama setiap hari, kehilangan
karena pemandangan terbatas. Pemandangan terbatas. Sangat bisa dibayangkan lah. Aku dulu juga waktu kuliah kamarnya kecil gitu. Iya. Mau keluar dari kamar juga kan udah kamarnya orang lain. Belum tentu ada ruang bersama yang bisa dipakai banyak orang. Dan kalau itu dipakai banyak orang juga ya kita nggak bisa privat gitu loh, nggak bisa. Itu terus mau keluar rumah juga itu tadi ngapain, kemana, aman enggak gitu kan. Saya jadi malah mikir kayak dulu ketika belum ada wabah ini gitu, kita kan selalu bilang bahwa cari referensi dari internet aja, cari ini dari internet, belajar dari internet gitu, seakan-akan internet itu seperti sudah menjawab segalanya. Ya. Yang secara konvensional tidak bisa kita dapatkan. Tapi ternyata begitu kita dipaksa menggunakan yang namanya internet dengan segala pilihan menunya, aplikasi, website gitu ya, kita jadi malah ya itu lagi sih jenuh. Memang kayaknya jadinya sepertinya digital, not digital. Mungkin internet itu bukan segalanya juga, bukan menjadi pilihan utama kita sebagai manusia mungkin. Bukan tempat kita tinggal, bukan satu-satunya sumber dan asupan kita untuk berpikir. Iya. Ternyata nggak dari itu gitu. Kayak mungkin sekarang orang baru pada nyadar nggak sih? Oh ternyata kita jalan-jalan, ngelihat banyak hal, ngelihat pemandangan yang berbeda setiap hari gitu. Itu ternyata juga asupan buat kita selain yang kita dapatkan dari referensi internet gitu. Meskipun ya bisa aja sih kan keluar juga sebetulnya belum dilarang gitu kan. Misalkan mungkin ya menggunakan kendaraan. Ya mungkin kan karena tadi kan yang kita kutip itu dari visioner orang yang berdomisili di Inggris kan. Yang mungkin di sana aturan tentang self quarantine-nya itu lebih ketat daripada kita. Tapi ternyata ada juga yang menjadikan rumah itu memang sebagai tempat kerjanya dia ya. Iya. Ini yang wira swasta. Ya. Klaten. Dia bilang ternyata dia udah bangun jam 5, bersih-bersih rumah, nyiapin kerjaan buat karyawannya masuk jam 8 gitu. Ya setelah itu kan berarti dia bekerja seperti biasa aja di rumahnya. Dan tidak hanya dia yang bekerja di rumahnya, tetapi dia membuka rumahnya untuk bekerja orang lain. Iya, ini bekerja dari rumah ini mendapat pengertian yang sangat berbeda ini. Iya. Jadi lucu kalau yang ini. Di rumah adalah pabrik ini justru kalau dia nggak di rumah dia nggak bisa bekerja. Dan dalam pengertian work from home itu ya nggak gitu pengertiannya. Iya. Hanya itulah pabriknya gitu. Ada lagi tema tentang rumah memisahkan dia dan membentengi dirinya dari ancaman hal yang membahayakan kesehatan itu. Dalam wabah begini bekerja dari rumah iya, tapi rumah sebagai tempat fisik itu seperti kepanjangan dari diri kita gitu loh. Kan ada anjuran cuci tangan, pakai sabun, 20 detik minimal, ini dan seterusnya. Ini bukan mau mengatakan bahwa itu jelek, bukan, sebaliknya malah itu bagus, harus dilakukan semua orang sampai masalah ini selesai. Cuma kita juga menganggap rumah itu sebagai kepanjangan diri kita yang harus kita lakukan dengan cara yang sama. Sehingga cara kita membersihkan tangan itu kita terapkan pada rumah.
sehingga itu menciptakan beban. Aku juga loh, misalnya tuh membersihkan pegangan pintu gitu. Anakku itu sampai bikin jadwal Senin sampai Minggu. Senin jatahnya siapa, Selasa jatahnya siapa. Itu membuat ya gimana ya, rumah itu menjadi seperti badan kita yang harus dirawat dengan ekstra hati-hati gitu ya, dengan kepekaan yang meningkat drastis gitu. Tapi saya nggak tahu deh apa, karena saya sendiri kayaknya belum apa ya, belum melakukan hal seperti yang Pak Inong dan keluarga lakukan gitu. Kayak ya tadi sesimpel ngelapin gagang pintu. Kalau masalah paket dan makanan sih itu kayak udah refleks ya. Jadi ada paket datang, buka-buka pasti semprot dulu gitu. Makanan pun juga begitu. Tapi yang kecil-kecil seperti apa tadi? Iya, ngelap-ngelap gitu itu kayak saya belum kepikiran sih sebenarnya, dan kayaknya saya nggak tahu ya yang lain, teman-teman yang lain apakah kepikiran itu ketika ada fenomena work from home ini atau bekerja dari rumah. Ini kan sesuatu yang kemarin saya sempat ngobrolnya sama teman saya bahwa ini sesuatu yang mengagetkan sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi, saya justru lebih fokus ke how to do it. Saya lebih fokus mempelajari yang tadi lah, ya software segala macam, lebih ke teknis gitu. Sedangkan masalah rumah tuh kayak saya jujur tuh awalnya nggak kepikiran Pak kayak begitu. Cuma begitu sekarang udah mulai tambah parah gitu ya berita-beritanya, terus korban-korban gitu. Itu baru kepikiran kayak gitu, tapi tidak sekepikiran Pak Inong tadi sih gitu. Rumahku itu tidak pernah bersih ini. Oke, ini kayak yang di kuesioner ini ada ASN 41 tahun di Jogja. Dia bilang dia tidak bilang sih bahwa dia menyadari bahwa rumah itu harus kita rawat selayaknya kita merawat diri kita sendiri. Tapi dia bilangnya justru beban pekerjaan rumah tangga terasa lebih overload karena harus mawas dengan kebersihan. Berarti frekuensi bersih-bersih rumah termasuk mencuci baju menjadi meningkat 2 kali lipat gitu. Dan dia bilang yang sisanya itu ya intinya itulah. Jadi dia bilang masa pandemi ini bekerja dari rumah terasa luar biasa melelahkan khususnya bagi ibu-ibu. Berarti beliau ibu-ibu mungkin. Tapi ini harus apa ya, dituntut kita lebih teliti, lebih perhatian sama rumah, ngebersihin rumah gitu. Mungkin yang biasanya nyapu ngepel itu sehari sekali, mungkin ini bisa kayak sehari 2 kali. Ya itu kayak aku bilang tadi. Dulu itu setiap kali ngelihat saklarku kotor itu kan aku selalu dalam pikiran, duh kok saklarnya kotor ya. Tapi besok aja deh bersihinnya gitu. Itu sampai setahun lebih gitu. Ide untuk membersihkan itu selalu ada dan itu pernah terwujud gitu. Nah sekarang jadi pekerjaan harian dan saklar rumahku tidak pernah sebersih ini sebelumnya. Bahkan keseluruhan rumah mungkin ya. Ya demikian juga yang terjadi pada gagang pintu, keran air, kenop-kenop tombol kompor kayak apa pinggiran meja, ya gitulah, sandaran kursi, semuanya HP gitu itu udah, keyboard komputer itu udah paling bersih seumur hidupku ini kayaknya. Tapi saya penasaran deh Pak. Misalnya gini ya, kembali ke tentang waktu ya tadi, organisasi waktu. Misalnya kita mau membiasakan pola ketika kita bekerja dengan jam yang sama. Terus kapan waktunya Pak Inong dan keluarga itu bersih-bersih rumah atau merawat rumah? Padahal kan berarti waktu bekerja Pak Inong kan sama. Ya harus diakui bahwa kemudian waktu bekerja itu menjadi tidak sepanjang waktu seperti bekerja. Ada banyak interupsi ya, itu tadi kayak
kan harus nungguin anak belajar, meskipun sambil nungguin aku juga pegang sebisa mungkin yang lain gitu, tapi juga itu nggak bisa gitu, kan harus nungguin dia gitu, yang misalnya satu sesi itu 1 jam gitu kan, ya udah itu jadi milik anakku waktu itu. Ya, sebetulnya bukan, tapi ya mau nggak mau dan harus diberikan. Iya. Dan dari melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal yang dulunya baru berupa renungan-renungan gitu, Semisal? nggak berbobot gitu, karena cuma pikiran aja gitu. Renungan tuh maksudnya gimana? Misalnya gini, Kayak hal-hal yang dulunya hanya aku renungkan itu misalnya gini, sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap remeh dan manual gitu, pekerjaan fisik gitu, itu kan sebetulnya penting dan jaga kehidupan kita, tapi itu seringkali terpinggirkan dan kita anggap nggak penting gitu. Itu dulu kan renungan aja, meskipun ya aku lakukan, misalnya kayak cuci piring gitu kan ya aku cuma kan nggak sesering sekarang. Nah begitu kayak gini ini kan jadi semua itu berkompetisi gitu ya, yang kita sebut sebagai rumah seolah sebagai bangunannya itu enggak, yang menjadi sebagai rumah itu ya seluruh aktivitas yang perlu dilakukan di dalamnya itu. Iya. Yang sekarang harus dan mau nggak mau jadi harus dilakukan. Merawat rumah itu Sel. Iya, itu termasuk pekerjaan sulit sih Pak, menurut saya. 100 item kegiatan yang harus dilakukan terus-menerus loh, yang disebut merawat rumah itu. Apalagi kalau rumahnya ada halamannya gitu. Apalagi kalau punya piaraan, apa gitu kan. Ya, apalagi kalau punya peliharaan, punya anak. Iya, punya tanaman, punya. Padahal beberapa hal menjadi lebih, yaitu kayak yang diceritain tadi kan, nyuci baju itu dulu mungkin seminggu 2 kali itu satu keluarga udah cukup gitu. Sekarang nggak bisa Sel. Sekarang itu bisa sehari sekali atau bahkan lebih dari sekali loh. Ya misalnya kan gini Sel, bangun tidur mandi kan, mandi itu tadi, pertahankan struktur itu tadi, bukan bekerja tapi nggak mandi, tapi bekerja sudah mandi. Semoga abis ini bisa. Gitu kan. Terus itu misalnya ada perlu sedikit gitu, tapi harus dilakukan, keluar entah ke kantor, entah mencari sesuatu gitu. Pulang kan baju itu dicopot, dicuci kan, Harus. ganti baju lagi kan. Iya. Padahal itu masih siang, jadi masih berkeringat lagi. Sore hari mandi lagi kan, ganti baju lagi. Itu baru aku, belum anakku, belum istriku, belum lap-lap, belum dan sebagainya. Akhirnya ya bisa sehari sekali cuci. Aku mau nanya, kalau dari pengalamannya Pak Enong sendiri, bekerja dari rumah. Soalnya kita kan sebenarnya malah belum pernah ngobrolin satu sama lain nggak sih, tentang bagaimana tanggapan Pak Enong bekerja dari rumah dan tanggapanku bekerja dari rumah gitu. Sebetulnya kalau teknis bekerjanya sih aku nggak ada masalah besar. Ada sih masalah kecil-kecil gitu, ada software apa gitu, alat gitu. Tapi bisa cepat lah tak carikan jalan keluar. Karena sebetulnya aku kan juga udah pernah dalam durasi yang panjang itu mengerjakan banyak hal melalui komputer, internet gitu kan. Dan selama ini bekerja itu kan aku juga melakukan itu nggak masalah. Terus kemudian apa yang selama ini jadi beban pekerjaan itu ikut hilang bersamaan dengan pertemuan yang hilang gitu kan.
Maksudnya? Ketika tidak ada lagi pertemuan, misalnya pertemuan dosen dan mahasiswa, maka masalah itu jadi hilang. Nggak ada lagi mahasiswa tiba-tiba datang konsultasi bahwa masalah itu hilang aja gitu. Mereka nggak berupaya mengadukan masalah itu menggunakan cara lain. Ada sih sedikit, tapi secara umum enggak gitu. Karena nggak ada dosen ngajar, masalah-masalah dosen dan mahasiswa itu juga hilang gitu. Ya, Tapi Pak Ilham tetap mengajar secara online kan? iya, ngajar. Nah, yang paling sulit ya seperti yang kita bicarakan ini tadi. Organisasinya itu loh yang belum ketemu. Hmm. Mm-mm. Cara ngaturnya Pak, waktu itu ya satu hal lain itu pikirannya itu loh. Mm-mm. Pikirannya Karena itu kan kan di blok gitu loh. Ya aku misalnya gini, aku berkhayal gitu. Aku lajang, tinggal di rumahku sendiri. Situasi seperti ini aku nggak bakalan sesulit sekarang cara menghadapinya gitu. Katakanlah misalnya aku pada umur yang sama, seperti umurku sekarang, aku bekerja hal yang sama seperti yang aku kerjakan sekarang, cuma nggak ada anak istri, nggak ada relasi dekat dengan apa gitu, sendiri gitu. Mungkin nggak terlalu sulit gitu, nggak sesulit sekarang gitu. Tapi karena aku punya komitmen, terus aku ya gitu kan. Iya, tapi ketika single tapi hidup sendiri ya, let's say lah ngekos gitu kan ya, itu kan berarti single dan hidup sendiri ya Pak. Ya itu sepertinya memang akan lebih mudah gitu. Kayak misalnya teman kita Arin gitu kan, dia Ya, single dan saat ini hidup sendiri dan saya melihatnya dia relatif mudah untuk beradaptasi. Saya nih bekerja, saya udah sebulan ini gitu kerja di rumah. Nah terus dalam satu rumah ini ada satu orang yang tetap pergi bekerja Pak, karena bekerja di rumah sakit. oh oke. Oke, nah itu kan berarti pandangan mengenai rumah itu kan diantara kita udah berbeda kan. Kita sama-sama bangun pagi nih, kita sama-sama bangun pagi, tapi bedanya saya kerja di ada ruang kerja gitu, tapi dia pergi ke kantor. Nah, begitu pulang sore gitu, saya biasanya itu jadwal sore saya adalah ngebacain, meriksa meriksa tugas mahasiswa. Sama seperti jadwal saya biasa lah gitu. Tapi karena satu orang ini yang pandangan rumahnya itu memang sudah rumah sebagai tempat istirahat, kumpul, ngobrol gitu kan. Nah, itu tuh yang agak Kamu ya seperti cari hak dia untuk menjadikan rumah sebagai tempat istirahat ya. iya, banyak sekali adaptasi-adaptasi ketika bekerja dari rumah ini sih gitu. Adaptasinya ya menurut saya teknis itu masalah nomor sekian yang kita bisa hadapi atau kita bisa pelajari dengan cepat. Yang nggak bisa dipelajari dengan cepat ya lagi-lagi tentang organisasi waktu dan ruang. Iya. Ruang terutama karena kita berbagi ruang. Dan ruang itu tidak harus fisik kan ya. Tidak harus apa? Tidak harus fisik, tidak harus Iya, ruang. iya, Tapi ya itu misalnya mendengarkan itu kan kita juga berbagi ruang kan dengan orang lain. yes, gitu. Yang Jadi, mendengarkan sekarang jadi harus mendengarkan gitu. bener. Jadinya ya, tapi banyak hal-hal yang kayak tadi sih kalau misalnya Pak Inong contohnya adalah saklar lampu gitu. Ya kalau saya jadi lebih aware aja gitu tentang pandangan orang tentang rumah, bagaimana orang itu memperlakukan rumah, masing-masing di anggota keluarga ya. Karena dulu saya sangat cuek dan saya tetap bekerja di dalam rumah sebenarnya. Tapi begitu sekarang ketika tiba-tiba brek, semua orang ada di rumah 7 hari 24 jam gitu. Sekarang bukan soal bekerjanya sendiri, meskipun nanti ada urusannya dengan bekerja, tapi soal bahwa dia harus melakukannya secara terpisah gitu.
Jadi bukan soal bekerja di rumahnya, tapi bahwa bekerja di rumah itu artinya dia terpisah secara fisik dengan orang lain yang terlibat dalam hubungan kerja dengan dia. Ini contohnya dosen nih, dosen 45 tahun. Dia mengatakan, gue itu mentalnya sebenarnya offline. Jadi memang harus ketemuan langsung sama orang atau sama murid. Nah sekarang gimana gue mau nyampain materi kalau gue sendiri nggak bisa ngerasain atmosfer kelas. Nah itu dia kehilangan itu. Yes. Keterpisahan fisik gitu membuat nggak punya imajinasi untuk bagaimana menjadi dosen kalau tidak ada ruangannya, nggak dengan mahasiswa. Anak-anak atau mahasiswa gitu mungkin bisa aja cuma dengerin materi pakai tadi ya pakai kolor doang gitu. Tapi emang mereka bisa ngerti langsung apa yang gue sampein secara online? Paling mereka akan bilang oke Pak, baik Pak. Tapi apa mereka ngerti keterpisahan itu? Ya susah ya. Iya. Ini kita ngadep monitor kok, nggak ngadep mahasiswa kok, meskipun di layar ada wajah mereka ya. Tapi kita tidak seperti sedang berhadapan dengan seseorang. Gimana ya? Gimana cara menggambarkannya? Gimana? Nih, saya sebenarnya kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol. Ini saya kenal sih sama yang menjawab sama orang ini. Kebetulan beliau itu kan dosen praktik, dosen menggambar. Nah, saya juga mungkin agak mengerti mengapa dosen praktik itu cenderung kesulitan. Karena yang namanya praktik itu kan apalagi S1 itu kan mengajarkan teknis, mengajarkan apa ya Pak? Ibaratnya hard skill gitu. Ada yang dicontoh yaitu si dosen dan mahasiswa langsung mencoba. Nah, terus saya akhirnya waktu itu mikir sendiri. Jujur sih saya belum menemukan kesulitan-kesulitan yang berpengaruh ya. Tapi kalau tadi di kalimat terakhirnya kuesioner itu kan bilang paling mereka bilang oke Pak, baik Pak, emang ngerti, padahal enggak gitu. Itu saya juga berpikir hal yang sama karena saya kan mengajar mata kuliahnya itu teori, yaitu estetika gitu, yang mengharuskan anak-anak itu membaca. Kita kan punya buku yang harus dibaca selama 1 semester itu. Kuliah face to face aja, anak-anak ini harus saya tuntun membaca kalimat per kalimat. Apalagi saya lepas dengan kondisi online ini gitu. Kadang sih kalau mau jahatnya ya Pak, kadang kalau mau jahatnya kan ya terserah lo gitu. Saya sudah menjalankan kewajiban saya mengajar, saya memberikan hak kamu, saya mengajar dari jam sekian sampai sekian, saya beri materi, saya beri kesempatan tanya jawab gitu. Kalau kalian hanya menggampangkan dengan jawab oke Kak, baik Kak gitu, ya itu bukan rugi di saya gitu. Tapi kan lagi-lagi sebagai dosen kadang tuh ada perasaan-perasaan moral yang aduh nggak bisa nih anak-anak diginiin gitu. Ya kamu tadi kan juga sempat ngomong kan, kita itu kan sembari menjelaskan sesuatu sebagai dosen kan ya, kita kan sembari mengukur apakah yang kita katakan kira-kira sampai enggak, kira-kira kan apa enggak, dan seterusnya. Yang itu kalau tatap muka di kelas, itu kan kita bisa ya mengira-ngira itu. Nanti kita akan mengadaptasi penjelasan kita sesuai dengan dugaan kita tentang tanggapan mereka. Misalnya kayaknya ini kesusahan, kita akan ngulang misalnya. Misalnya, oh konsep ini terlalu rumit, kita akan menguraikannya menjadi yang lebih sederhana. Gitu, pakai contoh yang lebih jelas. Terus kita memonitor kira-kira ya berdasarkan dugaan kita seberapa mereka menanggapi
penjelasan ini kan gitu kan. Dan, mungkin 100% itu kan non-verbal ya. Iya, iya. Nggak bisa setiap kali ngomong, kamu ngerti nggak? Kan nggak bisa gitu. Ya membaca raut muka. Gestur. Yang itu semua hilang kan kalau nggak. Iya. Itu sangat berasa, makanya mungkin tadi di jawaban kuesioner ada nggak bisa ngerasain atmosfer gitu ya. Atmosfer itu ya dari gestur, raut wajah kita bisa ngerti secara apa ya, hanya dengan melihat respon mereka tanpa mereka harus ngomong, "Kak, saya nggak ngerti," gitu. Atmosfer itu yang hilang sih karena saya tuh lagi seneng yang ngajar sebenarnya Pak, karena saya mendapatkan mahasiswa yang sekarang ini sangat antusias dengan pelajaran saya yang sangat amat jarang mahasiswa itu suka gitu kan. Nah, dan atmosfer kelas saya itu sangat menyenangkan buat saya. Sangat banyak tanya jawab, mereka benar-benar antusias, mereka selalu membaca sebelum masuk kelas gitu. Terus ketika dipindah, problem terbesarnya apa sih? Ketika dipindah menjadi daring gini, sempat samalah kayak Pak Inong tadi, kayak punya semacam ketua kelas atau yang mengorganisir kelas gitu ya. Kita tuh punya grup Pak, jadi dosen dan para para ketua kelasnya lah gitu kan. Ada satu yang ngomong sama saya gini, kebetulan ini anak kelas saya dosen utamanya karena kita tim teaching. Nah, dia bilang kayak gini, waktu itu dia private message saya di WhatsApp, Kak, kita mau video call setiap kelas. Gitu. Jadi setiap pertemuan mereka tuh maunya video call, padahal di BINUS jatah video call itu hanya sekali 1 semester. Nah, tapi dia bilang kita mau video call setiap pertemuan. Saya nanya, oh ya kenapa gitu? Karena dia bilang gini, karena kita mau penjelasan yang langsung, maksudnya langsung dia nanya saya langsung jawab. Nah, berarti kan saya berpikirnya adalah anak-anak ini sebenarnya mau belajar, tapi dia butuh ya kayak waktu saya S2 lah, saya sering datang ke Pak Inong, Pak saya cuma butuh afirmasi nih, pemikiran saya bener apa enggak gitu. Nah, ketika online, anak-anak ini kehilangan afirmasi itu dari dosen. Ya. Jadi dia kayak ya dia baca, mereka tetap baca, tapi they don't even know yang dia pikirin atau yang dia simpulkan ini benar atau salah gitu. Jadi saya sih lebih mikirnya anak-anak ini butuh afirmasi dari dosen, terutama ketika mata kuliah ini ya, mungkin juga di mata kuliah lain. Mereka butuh afirmasi yang dia kerjakan ini sebenarnya sudah benar atau belum. Gitu sih. Kalau dari kasus di kampus saya sih seperti itu. Jadi ya mengenai informasi yang jadinya tidak bisa langsung tersampaikan. Kan afirmasi itu saya nggak ngerti sih Pak. Mungkin mereka juga anak-anak yang lebih nyaman langsung ngobrol kali ya ketimbang semisal kalau saya sama Pak Inong masih bisa lah lewat email nulis panjang lebar gitu. Tapi anak-anak ini ternyata belum bisa seperti itu gitu. Mereka harus tetap berdiskusi dengan cara tanya jawab kayak ginilah teleponan gitu. Jadi itu problem yang menurut saya paling utama di anak-anak ini. Itu nggak tergantikan dan itu bukan problem informasi gitu. Masalahnya bukan bagaimana mencari alat yang terbaik untuk menyampaikan informasi, bukan gitu. Itu memang hasil dari perjumpaan kok kayak gitu. Itu enggak. Ya menurut saya sih sulit sekali tergantikannya. Ini pengalamannya Mas Nindit nih. Mas Nindit kan ikut misi kuesioner kita. Dia ngomong yang terganggu itu adalah aktivisme sosial keseniannya Mas Nindit. Jadi, saya banyak bekerja dengan fisik dan keterampilan fisik orang dan orang lain. Baik itu pengrajin, artisan, penari, pelaku performance, pegiat seni, pekerja seni, dan seterusnya, aktivis kesenian. Nah, dia dengan sangat drastis semua itu harus saya potong-potong untuk banyak yang paham soal itu. Sebisa mungkin dia mengalihkan fokus pekerjaannya menjadi bekerja individual yang dari sebelumnya nggak individual menjadi bekerja individual itu Ya. ada perubahan yang sangat
besar dan mendasar gitu loh. Sangat. Kemudian dia kesulitan mencari volunteer untuk proyek memotret dia memotret tatapan laki-laki. Laki-laki. Ya, itu juga tidak bisa dilakukan karena orang nggak bisa berjumpa secara fisik. Jadi berkarya seni itu juga menjadi sulit gitu, terutama untuk seni-seni yang tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Dan ternyata ini kasusnya Mas Nindit, memang ada seniman yang memang cara kerjanya itu bukan berdiam di studio menggambar kanvas gitu, meskipun nanti hasil akhirnya memang ada kanvas-kanvas yang dipamerkan, tapi prosesnya itu bukan satu orang di depan kanvas gitu. Ini satu orang yang berkeliaran dan bertemu dengan banyak orang, dengan banyak hubungan, banyak cara dan banyak kegiatan gitu. Sampai nanti hasilnya mungkin kanvas atau apa ya, tapi di belakangnya perjumpaan itu yang sebetulnya adalah proses produksi kan gitu loh. Yes, itu yang apa ya? Itu adalah proses yang penting dalam sebuah proses penciptaannya dia. Iya. Bukan hanya di studio gitu. Ya kalau yang ada yang kayak gitu ya syukur lah ya. Iya. Cuma saya masih percaya sih Pak, apapun itu ya, terutama seni, pasti akan lebih banyak membutuhkan melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak gitu, bertemu orang lebih banyak. Iya. Dan studio itu hanyalah menjadi tempat eksekusi. Kayaknya sih memang kesenian atau seniman sebagai sosok yang sangat individual dan mencipta dari dalam pikiran itu memang lebih banyak mitosnya aja itu ya. Ya saya rasa iya sih. Bahkan ini nggak hanya ngomong tentang satu orang seniman yaitu Mas Nidit ya. Iya. Banyak seniman enggak lah. Ya, simpelnya kan gimana dia bisa mengekspresikan sesuatu yang ada di dalam diri dia kalau inputnya nggak ada. Dan seperti yang kita bicarakan dari tadi itu mengenai rumah dan kerja itu kan sebetulnya bukan, pada dasarnya bukan pembagian spasial aja gitu loh. Ekspresinya memang spasial, ekspresinya memang meruang, tapi itu kan sebetulnya pembagian berdasarkan hubungan kan. Hubungan. Berhubungan di tempat yang seperti ini dan itu kan. Yes. Yang sebetulnya itu yang membuat kita menjadi begitu, yang membuat kita bisa berpikir, bekerja, sesuatu itu kan cara kita membentuk ini ya dalam yang terekspresikan dalam ruang-ruang. Nyatanya kalau yang tadi itu bikin pabrik di rumah itu ya bisa-bisa aja kan nyatanya. Sejauh itu tadi hubungannya itu loh, hubungannya terwujud dan ditata dengan cara tertentu sehingga menghasilkan atau memungkinkan kita berpikir, bekerja dan seterusnya. Tak pikir hal yang sama terjadi pada kesenian juga, itu bukan pekerjaan soliter gitu ya. Si sosok soliter di dalam studio itu cuma satu kerat dari apa ya, jejaring dan sosial yang sebetulnya jauh lebih besar dan ya cuman nggak dilihat aja gitu. Iya. Diabaikan gitu. Rumah dan kantor itu bukan semata-mata hanya tentang perbedaan tempat, tetapi banyak unsur-unsur lain yang ternyata terkandung dalam rumah dan kantor gitu lah. Ada cara kita berhubungan dengan manusia di kedua tempat itu, pekerjaan yang kita lakukan di kedua tempat itu gitu. Yang sekarang ketika ada wabah ini
Ini kita seperti lagi menyambung-nyambungkan atau mengadaptasi campuran keduanya, yang itu sangat saya pribadi sih, sekarang sih tidak merasakan terlalu sulit sih. Tapi kemarin pas awal-awal, itu saya merasakan sulit. Karena lagi-lagi ketika di rumah, ada beberapa anggota keluarga yang ada di rumah itu tidak merasakan apa yang saya rasakan, itu perubahan sistem saya, perubahan saya harus mengorganisasi segala macam gitu. Jadi seakan-akan tuh waktu awal-awal, kok nih kayak sekeluarga saya doang yang repot gitu. Bahwa saya menyadari bahwa akhirnya setiap anggota keluarga itu mempunyai definisi akan rumah itu berbeda-beda. Karena kebetulan kan saya di rumah ada tiga jenis nih. Satu yang memang tetap bekerja karena di rumah sakit ya. Yang kedua adalah ibu saya tidak bekerja, memang sudah pensiun. Ya. Yang ketiga adalah saya yang harus bekerja dari rumah, yang tadinya tidak. Jadi itu lumayan, saya sendiri yang akhirnya harus menyesuaikan diri. Yang setiap hari memang sudah di rumah ya biasa juga. Biasa juga gitu. Malah yang agak repot itu kan ketika ibu saya taunya saya di rumah itu libur gitu. Padahal enggak, ini nih dalam hati saya tuh waktu awal bahwa saya ini sedang mengadaptasi bagaimana pola saya itu tetap terjaga dengan mencampur kedua hal ini. Ini bukan perkara keterampilan kok, ini kan perkara hal-hal yang memungkinkan kita berpikir dengan cara tertentu itu loh. Kalau dibilang keterampilan sih enggak ya. Enggak lah, kayaknya enggak, bukan soal itu. Atau dengan kata lain bisa dikatakan begini, Sel. Kita bisa berpikir atau bekerja menggunakan pikiran atau menghasilkan sesuatu menggunakan pikiran itu hanya mungkin apabila ada kondisi-kondisi yang terpenuhi gitu loh. Yang aku sebut tadi ya, hubungan-hubungan, struktur, tatanan, kebiasaan, rutinitas, dan seterusnya yang selama ini tuh terekspresikan secara spasial gitu loh. Ada perjalanan ke kiri dan ke kanannya, ada blok, ada rumah kata gitu-gitu kan. ada berangkat dan pulang. Berangkat dan pulang, ya, kayak gitu. Iya. Mungkin kan kita berpikir dengan cara tertentu yang ketika kondisi-kondisinya itu hilang, maka berpikirnya yang menjadi tidak mungkin seperti dulu lagi. Iya, itu ibaratnya seperti otak kita tuh sudah tersistem seperti itu. Ketika kita berangkat, maka kita langsung menyesuaikan, saya ini bekerja. Kalau ini panjang, kemungkinan nanti kita balik bekerja di tempat yang dulu lagi juga nggak akan mudah loh, saya. Nggak tahu ya. Nggak bisa langsung, seperti dulu gitu. Bisa jadi kita sudah punya kebiasaan baru. Kalau ini panjang. Tapi mungkin ini another topik ya. Cuma saya sempat berpikir seperti itu. What if COVID ini lama gitu ditemukan vaksinnya atau obatnya gitu. Dan kita sudah terbiasa seperti ini gitu. Saya coba bertanya-tanya, apakah terus at the end semua universitas akan menjadi online? Ternyata banyak yang kita kira penting itu tidak, dan sebaliknya. Tidak penting ternyata sangat penting. Gitu ya saya. Kayaknya penutupnya nggak nggak bisa terkatakan dalam beberapa kalimat, tapi saya kira beberapa yang kami garis bawahi di akhir tadi menarik benang merah dari berbagai tanggapan yang diberikan oleh para pengisi kuesioner. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner kami. Sekali lagi juga kami mengucapkan terima kasih untuk Galif Putra Sadewa yang selama ini membantu mengolah suara sampai siap untuk kita unggah. Yes. Kita akan bertemu lagi dalam episode yang lain
dan selamat malam. Gitu ya, Sa? Iya, selamat malam, sampai jumpa.